Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diangkat dulu nggak apa-apa. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini di sini saya berkesempatan untuk bahasanya itu diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini saya mendapatkan tugas pelatihan CGP itu di modul 1.4, di mana saya mempelajari materi tentang budaya positif yang harus saya sebarkan kepada rekan-rekan atau teman-teman sekalian. Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama. Mungkin Bapak dan Ibu siapa tahu barangkali lebih mengetahui atau jadi nanti tahu, oh ternyata yang seperti ini namanya ini, seperti itu. Oke, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Langsung saja diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini adalah modul keempat yang nantinya ada 10 modul yang saya akan belajar selama 6 bulan. Alhamdulillah marem belajarnya. Oke, selanjutnya di modul ini di sini kita nanti belajar bareng-bareng tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Kebetulan selama 4 modul ini materi yang paling banyak banget, padahal hanya 1 modul, begitu pula tugasnya. Alhamdulillah harus dinikmati. Oke, nah ini ice breaking. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Siapa tahu nanti ini berkesan dan bisa dilanjutkan ke anak-anak seperti itu. Di sini ice breakingnya adalah masa lalu selalu diingat untuk masa depan. Bapak Ibu selalu ingat masa lalu enggak? Ingat. Tuh, tapi gimana? Masa lalu tinggal masa lalu. Oke, kodenya adalah masa lalu harus selalu diingat. Nah, masa lalu ya Pak Ibu. Nah, kalau masa sekarang ini berapa? 3. Kodenya adalah harus selalu mengingat masa lalu. Masa lalu harus selalu diingat. Masa ini lalu berapa? selalu diingat. Masa lalu Ini 3. Kodenya adalah masa lalu. Masa lalu harus selalu diingat. Maka masa lalu ini adalah, tadi saya bilang apa? Selalu diingat. Ulang ya. Kodenya sekarang adalah masa lalu ya. Masa lalu harus selalu diingat. Nah, sekarang ini adalah Masa lalu. masa lalu berapa jadinya? 2. 2 apa 1? Pak Bukono? 1. Bu Suci? 2. Betul. Jawabannya 3. Jawabannya 2. Jawabannya 2. Oke, kodenya lagi ya. Masa lalu harus selalu diingat. Maka ini adalah 3. Sudah paham belum? Ya, sudah. Oke, berarti sekarang dites ya. Masa lalu harus selalu diingat. Maka ini adalah 4. 1. Betul, Bu Suci. Masih belum? Oke, berarti kan belum bisa diterapkan ke anak. Diulang ya. Oke. Masa lalu, kodenya masa lalu nggak Pak? Lalu. Nah, berarti sekarang adalah ini berapa? 2. 2. Ya. Benar? Ya, benar. Empat tambah
masa lalu. Masa lalu harus selalu diingat. Maka masa lalu ini adalah, tadi saya bilang apa? Ulang ya. Kodenya sekarang adalah masa lalu ya. Masa lalu harus selalu diingat. Nah, sekarang ini adalah Masa lalu. masa lalu berapa jadinya? Dua. Satu. Mbak Pumono? Satu. Bu Suci? Dua. Betul. Jawabannya 3. Jawabannya 2. Jawabannya 2. Oke, kodenya lagi ya. Masa lalu harus selalu diingat. Maka ini adalah 3. Sudah paham belum? Ya sudah. Oke, berarti sekarang dites ya. Masa lalu harus selalu diingat. Maka ini adalah 4. 1. Betul, Bu Suci. Masih belum? Berarti belum bisa diterapkan ke anak. Diulang ya. Oke. Masa lalu, kodenya masa lalu nih Pak. Nah, berarti sekarang adalah ini berapa? 2. Pak benar? Iya benar. 4 sampai 2. 2. Masa lalu kodenya. Oke, sekarang berarti sekarang diulang lagi. Masa lalu harus selalu diingat. Sekarang berapa Pak? 3. Sekarang 5 sih bingung. Bukan. Di refresh maning lah. Ini diulang ya. Kodenya kan Bu Afif bilang masa lalu. Paham? Ini adalah ingatnya masa lalu. Masa lalu. 3. Cara menghitungnya. Diperhatikan kodenya ya. Kan Pak Purwono harus selalu ingat masa lalu. Oke, sekarang benar. Benar yang mana? Paham? Iya yang mana? Udah ya? Oke. Masa lalu harus selalu diingat. Ingat ya. Nah, berarti sekarang adalah 1. Ini berapa? 1 apa enggak? 1. Betul. Berapa? 1. Iya. 1 lah. Itu baru mengatakan 1. Oke, diulang ya. Ini kan baru sekarang saya tes lagi. Masa lalu harus selalu diingat. Sekarang berapa? 2 kali sih. 2. Tapi ibu-ibu diam dulu ya, sampai paham biar besok diterapkan ke anak-anak. Masa lalu harus selalu diingat. Ya. Ini berapa? 3. Sudah paham kodenya? Ya, kodenya adalah masa lalu. Happy nggak Bu? Nanti ada bikin lagi, satu lagi. Oke, siap? Ya. Kodenya apa Pak? Masa lalu. Oke, kodenya masa lalu. Masa lalu harus selalu diingat. Ini berapa Pak? 1. Aduh. Iya. Oh, jadi kan di sini. Duh, kesulapaan. Ya. Masa lalu harus selalu diingat. Maka ini 5. Jadi kuncinya adalah masa lalu. Masa lalu harus selalu Oke, ini nanti ya Bu. Tebak kota ada lagi. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, di kurikulum sekarang ada wacana tentang pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berarti kita udah mau tahun kedua ya membuat modul ajar tentang berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah paham konsepnya? Sudah belum? Jadi misalkan dalam sebuah mata pelajaran atau sebuah modul ajar, misal nih bab 1. Misalkan bab 1, misal saya contohkan di sini tentang seni budaya, misalkan promosi atau iklan. Nah, kan temanya sama. Tapi di sini yang berbeda adalah prosesnya. Misalkan ada hasil sebuah diskusi di dalam sebuah kelompok. Yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda. Konten atau isinya bisa hasilnya beda. Itu yang dimaksud berdiferensiasi. Maksudnya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Contohnya tadi, ada yang buat iklan pakai poster manual. Ya. Boleh nggak? Boleh. Ada yang buat pakai poster digital. Boleh. Ada yang buat pakai video. Boleh. Nah, ada lagi mungkin yang lainnya, misalkan pakai live TikTok, misal seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Anak-anak bebas melakukan apa yang mereka mau. Contohnya misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengarang, ya. Di mengarang itu misalkan temanya ibu, berarti kan spesifik ya, lebih spesifik. Tapi kalau misalkan di ibunya tidak harus ibu, itu mungkin boleh gitu. Jadi di sini yang penting hasilnya, kontennya itu bisa bermacam-macam. Itu terserah atau tergantung dari minat dan bakatnya anak masing-masing. Itu tidak hanya output saja, tapi berdiferensiasi itu bisa dari materinya. Contohnya, ada yang anak suka audio, ada yang suka literasi baca, ada yang suka video. Nah, itu disesuaikan dengan masing-masing anak. Sampai di sini paham ya? Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Jadi di dalam modul tersebut biasanya terdapat ada miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Miskonsepsi berarti salah. Contohnya misalkan di sini guru mengontrol murid. Boleh nggak? Outputnya atau hasilnya anak mungkin manut, tapi pada saat pada saat di depan kita, tapi setelah itu belum tentu anak mengerjakan, ya kan? Itu kan hanya ibaratnya sebuah ilusi. Oh iya, anak manut kok, anak mau kok gitu kan, tapi hanya di depan kita. Kalau di belakang belum tentu. Nah, begitu juga misalkan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kira-kira kalau kita aja misalnya dikritik orang, apakah langsung bisa menguatkan karakter kita? Kan belum tentu ya, belum tentu menguatkan kita. Malah kalau misalkan kita berdiskusi, itu malah itu bisa menguatkan karakter. Karena apa? Kalau kita berdiskusi kan, oh iya baiknya seperti apa? Oh kalau menurut saya seperti ini. Jadi ada ada inisiatif dari diri kita. Nah, mungkin itu lebih bagus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita ini biasanya, misal contohnya ke anak, ya enggak? Misal kamu besok masuk jurusan
baik, tapi belum tentu buat anaknya, iya nggak? Iya. Kan itu hanya sebetulnya sebuah ilusi bahwasanya menurut kita yang lebih berpengalaman itu bagus, tapi buat anak sebetulnya belum tentu. Kenapa? Karena kita nggak tahu keinginan anak, kemauan anak, dia ternyata lebih suka bidang yang lain gitu. Nah, sedangkan kita sebagai orang dewasa, kita berpikiran besok yang gampang nyari kerja, misalnya seperti itu kayak itu jurusan ini kayak gitu kan. Padahal orientasinya harusnya tidak seperti itu, tapi anaknya dulu, anaknya bagaimana. Nah, ini yang dimaksud dengan ilusi ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Ada lagi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita beda nggak? Satu orang dengan orang lain. Nah, sebenarnya ini kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi yang dimaksud miskonsepsi itu sebetulnya banyak yang banyak miskonsepsi atau yang tidak sesuai. Nah, sebetulnya teori kontrol itu harusnya kita tahu bahwasannya kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak melihat yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah pandangan orang agar pandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Susah ya? Susah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, harusnya semua perilaku mempunyai tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Betul, bukan orang lain. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu salah ya, hanya diri sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul nggak? Betul. Ya, suami kita bisa nggak dikontrol kita? Enggak ya? Enggak bisa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang maksudnya dua-duanya itu bombong semua, dua-duanya merasa tersolusikan, itu menang-menang. Itu dengan cara apa ya? Dengan cara diskusi tadi. Nah, selanjutnya adalah disiplin. Disiplin positif dari kata disipline yang berarti belajar. Disiplin artinya belajar juga, Pak. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diyakini. Ya, kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman dan hukuman. Ini konsepnya. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengarah ke perubahan yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Itu motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif penerapan yang menumbuhkan kesadaran tanpa harus nunggu kalau ada reward, tanpa harus nunggu ada pengakuan atau ada ancaman dan hukuman. Misalkan saya berangkat gasik karena sadar dari motivasi sendiri, atau saya pikir oh ya karena memang jadwalnya saya gitu, tanpa harus disuruh. Kemudian nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini tentang nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bahasa ataupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi itu dari yang sekarang profil pelajar Pancasila ada
program itu di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semuanya berisi dengan nilai-nilai yang bagus, cuman teorinya yang beda-beda. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik dalam rangka kebutuhan dasar yang kita penuhi. Nanti ada ini. Terkait tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau udah ada tempat tinggal, tempat pakaian, dan lain-lain, yang dibutuhkan apa? Kasih, sayang, dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, berprestasi, dan didengar. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, jadi ada kepingin bermain, humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Contohnya misalkan hobi ya, kesenangan kan termasuknya hobi. Setiap orang mempunyai tipe kadar kesenangannya berbeda-beda, ya enggak? Saya senang, kalau saya nih ya contohnya, saya senang hanya dengan baca buku, misalkan cerita, saya senang. Tapi belum tentu Pak Maskun disuruh baca buku yang saya senang dia jadi senang, ya enggak? Iya. Pak Maskun kesenangannya apa coba? Mancing. Apa? Belajar IT, senang, happy. Kalau Pak Pur? Mancing. Oh, mancing. Nah, tadi kan ini mancing ya. Kalau diterapkan sama Pak Maskun nggak mau, bukan kesenangannya ya kan? Iya. Kalau saya suruh mancing, saya nggak betah. Nyiksa apa? Iya, karena nungguin apa gitu, nungguin det barang ditali nggak dapet, jadinya kan akhirnya nggak mau gitu kan. Coba kalau Bu Umu senangnya apa? Jalan ya, pemandangan yang indah. Kayaknya ada satu lagi deh yang saya salut dari Bu Umu, buat buku kayaknya deh. Iya. Luar biasa. Saya juga kepingin patut dicontoh ya ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Nah, setiap bapak ibu pasti punya kesenangan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia tadi. Ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari luar itu namanya ekstrinsik. Nah, kemudian ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalkan saya punya nilai atau kepercayaan apa supaya saya kepingin bagaimana, nah itu dalam diri, jadi timbul dari diri sendiri. Kemudian ada lagi motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini sama, ekstrinsik dari luar. Jadi ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada
Contohnya misalkan lihat anak nggak pakai sepatu, nggak pakai sepatu warna hitam misalkan, mas lepas sepatunya, kan tidak terencana kan. Nah itu termasuk hukuman. Taruh di BK, sekarang kamu nggak usah pakai sepatu, hukuman kan. Nah kemudian murid tidak dilibatkan, maksudnya tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan. Iya. Kemudian bersifat satu arah, kan keputusannya dia minta. Nah kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, termasuk pada saat kita di kelas. Misalkan nih ada anak tidak mengerjakan PR, kita bisa menghukum dengan psikis nggak? Bisa, dengan kalimat yang tidak membuat dia nyaman itu tadi, itu termasuk hukuman tapi psikis. Dampaknya bagus nggak kira-kira? Enggak, dampaknya misalnya aku males pelajaran Bu Apit, aku kayak gitu. Jadi anak membuat secara psikisnya udah kena duluan. Nah di sini nanti kita diajarkan untuk restitusi. Jadi tadi solusi win-win atau menang-menang itu di restitusi. Jadi nggak boleh lagi pakai hukuman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau hukuman tadi tidak terencana, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Contohnya, saya sudah membuat kesepakatan kelas, berarti kan sudah direncanakan kan? Sudah, ibaratnya sudah deal-dealan sama murid. Nah ini konsekuensi. Nah kemudian murid dibuat tidak nyaman. Apakah kesepakatan tadi bisa memberikan solusi? Kadang murid juga tetap dipaksa kan untuk misalkan kamu tidak mengerjakan PR harus seperti ini, walaupun deal tapi ternyata terkadang murid tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, itu bagian dari konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi di sini adalah proses memperbaiki diri kondisi saat murid melakukan kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya misalkan gini, di sini ada percakapan. Nanti dulu. Sebentar. Nah, jadi posisi kontrol nanti dicontohkan ya yang restitusi. Nah, lanjut ke posisi kontrol guru. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjadi 5 posisi ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kira-kira posisi yang paling baik yang mana? Apakah betul? Teman? Yang betul manajer. Karena terkadang kalau jadi teman, anak tuh nggak sadar posisi. Iya nggak? Nah, jadi yang paling tepat adalah posisi manajer. Pembuat rasa bersalah ya, misalkan kita ngomong ke anak, kok kamu kayak gitu, jangan kayak gitu, misalkan kan jadi anak gitu loh. Jadi kalau anak udah, kok bilangnya begini ya, kan jadi ada rasa bersalah seperti itu. Nah, yang paling tepat adalah posisi manajer. Nah, contohnya 5 posisi kontrol guru tadi ya. Hormat pada bendera 1 jam. Kan gurunya yang nyuruh, anak tidak diskusi kan ya. Penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang harus memberikan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini kan? Nah, ini pembuat rasa bersalah contohnya. Selanjutnya, ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa sekali ini. Lain kali jangan sampai berbuat itu lagi ya. Kadang ada anak yang iya tidak melanjutkan, tapi ada yang iya diulang. Nah itu kan sebagai teman ya kan. Kayak selanjutnya posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Oke, selanjutnya adalah posisi
dia yang ngomong, oh iya saya salahnya di sini. Nah, dia juga yang disuruh nyari solusinya apa. Oh iya saya nanti mau beli, misalkan mau beli atribut ke koperasi gitu kan. Oh iya nanti maaf ya saya tidak mengulangi lagi. Nah, jadi kita menunggu inisiatif anak, dia mau memperbaikinya dengan cara apa gitu. Jadi di situ kan dia yang mencari ide, mencari inisiatif, jadi motivasi dari anak sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan manajer dan restitusi. Tapi susah banget. Ya, namanya ya. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Ya, pembuat rasa bersalah. Tadi ada berapa? 5. Ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini pembuat rasa bersalah. Kemudian ini masih nomor 1. Ya. Mungkin dia lelah. Nah, oke. 1 ya, 2. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Apa kira-kira? Kan nggak ada hukuman, cuman ini. Apa kira-kira? Dia rasa bersalah lagi. Yang bersalah. Kamu tidak pemantau ya, dilanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Paling apa? Ayolah lakukan demi Bapak ya. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman kan tidak dapat nilai. Ya, tapi bener ya, mau nggak mengerjakan mau dapat nilai dari mana gitu. Oke, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kan biasanya kalau saya dulu bukan keyakinan kelas, betul. Saya juga membuat bukan peraturan kelas juga. Biasanya dulu saya itu bahasanya kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu nopo? Ya, maksudnya kan gini. Biasanya saya idenya itu kalau dulu saya kuliah, kan setiap guru punya peraturannya masing-masing ya, setiap dosen gitu. Minimal nggak berangkat, maksimal misalkan boleh nggak berangkat 2 gitu kan ya. Nah, iya, pokoknya harus ada, biasanya kalau saya kan ada kontrak nih gitu. Karena antara kontrak pembelajaran dengan diri kita sama sekolah kan biasanya beda ya. Kalau di kelas itu misalkan harus menjaga kondusivitas kelas gitu. Misalkan seperti itu, harus aktif, misalkan harus aktif pada saat diskusi. Nah, itu kan perlu dibicarakan bersama-sama. Nah, ini di sini tuh namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas dibuat itu bersifat abstrak. Terus kemudian berupa pernyataan universal atau masih umum. Dibuat dengan pernyataan yang positif. Kayak misalkan tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan, jadi kalimatnya yang positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi antara misalkan Bu Afin ngajar pelajaran DDPKV di 2 kelas, apakah peraturannya bisa berbeda? Bisa, karena orangnya juga berbeda. Misalkan yang di sini tipenya memang sudah rajin-rajin, berarti kan tidak perlu banyak-banyak, sudah otomatis. Sedangkan di sini tipenya misalkan lelet, berarti di situ misalkan setiap mengerjakan tugas harus misalkan tepat waktu atau gimana gitu. Jadi setiap berbeda-beda. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan
identitas saja. Misalkan saling menghargai itu kan abstrak. Contohnya apa misalkan? Contohnya tidak mencontek atau mungkin tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Misalnya nanti jadi saling menghargai dan menghormati. Nanti kita contohkan gitu. Tapi itu biasanya kemarin kalau saya buat itu silahkan mencatat di kertas, di post-it atau apa namanya. Post-it itu apa? Sticky note ya. Kamu kepingin membuat kelas yang nyaman itu idemu apa? Misalnya seperti itu, idenya apa? Ada yang menjaga kebersihan gitu. Kalau di lab ada yang ibu boleh musikan, ada yang gitu. Terus ada yang saya tidak suka kalau ada suara musik. Nah kan nanti diakomodir, dibahas bareng-bareng. Ini berarti ada yang suka musikan, ada yang enggak. Baiknya gimana ya? Seperti itu. Oke, nah jadi nanti bersifat kalimatnya lebih umum, menggunakan kalimat yang positif, tapi di situ kita jelaskan intinya apa gitu. Nah tadi restitusi itu bentuknya segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas ya, jadi identitas anak distabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tadi dibetulkan terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara diskusi. Oh iya Bu, saya tadi berarti salah ya, misal mengakui. Terus kita validasi nih. Oh iya nggak apa-apa, salah itu hal yang biasa, kan kita belajar dari kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi justru dengan kita pernah melakukan kesalahan, kita tahu harusnya seperti apa. Nah anak kan jadi oh iya ya, berarti besok nggak boleh diulangin lagi nih, udah dimaklumin, misal seperti itu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Nah itu tadi dibalikin. Kalau sudah tahu salahnya di mana, nanti ditanyakan kembali ke anaknya. Kira-kira solusinya kamu mau seperti apa? Jadi anak yang nyari solusi, oh iya nanti saya minta maaf ke teman misalkan, karena tadi saya mengejek, ternyata mengejek itu. Jadi kita hanya dengan cara diskusi atau ngobrol dengan anak. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi, kita sebagai guru itu sebetulnya berusaha itu menjadi fasilitator lebih tepatnya. Ya, jadi kalau misalkan ada anak yang berbuat salah, kita juga berusaha menggunakan segitiga restitusi. Dengan apa? Didiskusikan, menurut kamu perbuatan seperti itu salah apa betul? Salahnya sih kenapa gitu. Jadi kita menggali dari anak sendiri. Kemudian kalau kamu salah, kira-kira besok mau dilanjutkan lagi atau mau gimana? Kayak gitu. Oke. Sudah panas? Mau apa tadi ya? Ice breaking lagi? Iya, oke. Mau ice breaking lagi? Tadi sudah paham semua ya? Oke, ice breakingnya kali ini kalimat, kalau tadi kan ada angkanya ya. Perhatikan, jadi perhatikan nih kata-kata saya. Adam pulang kampung ke Bandung, ya. Citra pulang kampung ke Depok. Oke? Sudah? Sudah. Ilham pulang kampung kemana? Jakarta. Ya betul, very proud. Kita tanya ya. Padahal janji. Tahu kuncinya apa enggak? Kalau nggak tahu kuncinya tak lanjutin lagi biar. Tahu. Oh nggak tahu, asal nyemplung. Iya. Oke, berarti tadi tak lanjutin ya. Adam pulang kampung ke Bandung. Citra pulang kampung ke Depok. Ilham pulang kampung ke Jakarta. Lukman pulang kampung ke Malang. betul, tepuk tangan. Sudah? Iya, sip. Belum paham. Iya. Iya. Udah? Ya, udah dikasih kata kuncinya. Sudah? Dilanjut kuncinya saja. Iya.
Kalimat pertama namanya Adam, hurufnya A. Kotanya pulang kampung ke Bandung. Citra ya, pulang kampung ke Depok. D. Kemudian ada misal Lutfi pulang kampung ke ya, begitu. Oke? Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Bisa diterapkan dengan di kelas ya. Kayaknya kalau S breaking seneng ya. Terus berapa? S breaking terus. Oke. Selanjutnya menstabilkan identitas yang tadi. Jadi menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Tadi contohnya misalkan ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita ngadem-ngademi anak, gak apa-apa kamu salah, tapi besok jangan seperti itu lagi ya gitu. Kepencet. Lepas ini. Nah ini, ibu atau bapak juga pernah melakukan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimatnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran atau stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Misalkan berbuat salah itu wajar, tidak ada yang sempurna. Oh, belum diganti. Maaf. Terus kemudian keyakinan kelas, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri ya, sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalkan di sini tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, misal kalau sudah gitu ya, ditanyakan apa keyakinan kita, oh iya harus disiplin Bu, lah kenapa kamu tidak ikut misalkan piket gitu kan, kemarin sudah membuat keyakinan kelas, nilai apa ya, nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu ditanyakan di keyakinan kelas. Ini di pause dulu. Nah, oke, dari yang sudah saya presentasikan, ada yang mau ditanyakan atau mau is breaking diulangin? Oh iya, mau. Perbedaan antara keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan kelas. Peraturan kelas, Peraturan kelas apa peraturan sekolah? peraturan kelas, Oh, keyakinan kelas dan kesepakatan. Ya. ya. Kalau peraturan biasanya Bu Umu buatnya apa kalimatnya? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Biasanya Oke. Ini kan kalau peraturan yang biasa saya lihat itu contohnya adalah peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Itu kan mau nggak mau pada saat anak masuk dia harus mengikuti peraturan tersebut. Ya nggak? Itu peraturan, ya kan? Jadi peraturan yang sudah kita buat, siapapun yang masuk ke dalam harus mengikuti. Contoh peraturan di sini, tidak boleh makan dan minum. Berarti kan siapapun yang masuk harusnya mengikuti peraturan, ya kan? Tanpa ada diskusi dua arah ataupun satu arah atau apa. Jadi sudah ada tertulis gitu. Itu peraturan. Kemudian kesepakatan dan keyakinan. Tadi di bagian sini keyakinan kelas.
itu bersifatnya itu lebih terstruktur, lebih jelas. Misalkan malahan biasanya kalau saya dulu buat kesepakatan kelas, contohnya misalkan piket. Kalau nggak piket denda 2.000, ya kan? Ada punishmentnya. Nah, kalau di keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Contohnya saling menghormati, saling menghargai. Jadi di situ di dalamnya baru kita omongin nilai-nilai di saling menghormati itu apa aja sih. Misalkan harus menjadi teman yang baik ya, misalkan lagi diskusi satu ngomong berarti yang lain mendengarkan, harus saling menghormati. Misalkan pada saat mengerjakan ulangan atau PR tidak boleh mencontek, misalkan seperti itu. Jadi di sini lebih bersifat secara global, abstrak gitu kalau di keyakinan. Terus tidak boleh di peraturan tersebut tidak boleh ada kalimat jangan atau tidak kayak gitu. Jadi diganti kalimat yang positif. Itu keyakinan kelas. Dua-duanya kalau saya kesepakatan dulu juga tetap didiskusikan sama murid kan ya, sama seperti itu. Mungkin bisa menambahkan ya. Monggo. Ini hanya pandangan saya. Misalkan antara kesepakatan dengan peraturan kelas. Kesepakatan dan peraturan. Jadi peraturan tersebut itu adalah bermula dari kesepakatan. Artinya kalau peraturan itu sudah dilegalitaskan, SOP-nya. Sudah SOP misalkan SMK 2 gitu ya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu masih dapat dikatakan tidak tertulis. Jadi mungkin itu. Begitu. Berarti membutuhkan keduanya ya, antara yang memberi sepakat dan yang mendengarkan sebagai audiens tadi ya. Dan yaitu contoh saya peraturan itu kan harus ada, misalkan tatip itu harus ada cap tatan. Ya, cuman kalau misalkan peraturan kelas itu kayaknya wali kelas dan cuman harus tertulis, mungkin harus tertulis. Itu sudah dilegalisasikan. Gitu. Mungkin itu hanya tambahan saja. Terima kasih Pak Maskun. Oke, sampai di sini ada yang tanya lagi atau mau ice breaking yang tadi yang pertama kan masih ada yang belum ikut tuh. Biar tahu itu kayaknya rawe banget ya. Ini kan lagi pamit Good student. Oh, Ada lagu yang pas. ada lagu yang pas katanya. Tapi dari saya. Oh, Yang buat. di sini ada di YouTube. Enggak. Oh ya, kapan-kapan tak masukin YouTube Bu, boleh. Ada lagu katanya Bu Good Student katanya. Oke. Sebelum kesini tadi katanya biar yang tadi baru datang tahu nggak ice breakingnya kayaknya seru. Apalagi kalau di kelas kira-kira seru nggak? Seru. Nanti berarti yang sudah tahu diem dulu ya. Siap-siap Bu Heti, Pak Wijil dan Bu Niken. Oke. Kuncinya adalah apa Ibu? konsentrasi. Masa selalu diingat. Bu Heti dan Bu Niken sama Pak Wijil jangan lupa selalu mengingat masa lalu. Kodenya apa? Masa lalu. Maka sekarang adalah kodenya masa lalu. Ini berapa? 5. Bu Heti? 5. 3 betul. Oke. Sekarang diingat kodenya adalah masa lalu. Diingat ya? Nah, maka sekarang adalah 1. ini udah gantian. Mungkin udah gantian. Oke, kodenya adalah masa lalu. Pak Wijil kodenya masa lalu deh. Bu Heti juga. Maka sekarang adalah Bu Heti belum betul. Bu Heti. Bu Heti berapa ya? 3. Ini berapa Pak Wijil? Kodenya diingat masa lalu. Nah sekarang masa lalu kodenya.
harus selalu diingat maka ini. Tuh, paham? Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya tularkan, apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya, baik untuk diri sendiri dan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat Bapak Ibu. Makasih ya. Sudah tahu belum kenapa itu aku bilang itu? Karena saya tambah kelas-kelas betul. Menurut Lilis, apakah keluarga kelas merupakan perbuatan baik? Tidak apa-apa, semua orang pernah dibuat salah karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Itu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ibu tidak bermaksud mencari tahu siapa yang salah di sini, tapi ibu mencari solusi. Pasti Lilis memiliki alasan dan diceritakan pada terapi mengapa Lilis terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Jadi saya terlalu pergi makan ngobrol dan kumpul dengan teman-teman memang asik ya. Lalu adakah solusi yang bisa dilakukan agar tetap bisa mengobrol teman, jajan, dan bisa datang tepat waktu ke kelas? Insyaallah saya kira-kira kapan Lilis akan memulainya? Mulai hari insyaallah nanti saya kedua saya akan Lilis masih ingat tidak keyakinan di kelas kita yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Baiklah, sekarang kita sudah punya solusinya. Bu Afif yakin Lilis pasti bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak. Bisa mulai disiplin mulai dari sekarang ya, Mbak. Terima kasih Lilis. Silakan kembali ke kelas. Lilis sudah tahu belum kenapa Bu Afif memanggil Lilis? Kenapa ya? Sekarang lihat kan Lilis? Lilis, apakah melanggar tata tertib merupakan perbuatan yang baik? Pada hari ini harusnya sepatu Lilis berwarna hitam betul. Tidak saya akan tidak apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Lilis. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan Lilis. Pasti Lilis mempunyai alasan. Coba ceritakan sama Bu Afif mengapa Lilis memakai sepatu putih pada hari Jumat ini. Harusnya seperti berwarna hitam. Saya kemarin kenapa kemarin adakah solusi yang bisa Lilis lakukan agar kita bisa mentaati peraturan dengan pemakaian sepatu sesuai warnanya? Saya pada hari Sabtu atau sebelumnya sedang mendekati hari kita pakai sepatu warna hitam. Kira-kira kapan Lilis akan mulainya? Insyaallah akan saya mulai. Lilis masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat dan sepakati bersama terkait dengan
tata tertib ini? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Tanggung jawab, disiplin, dan berbagi waktu. Nah, benar sekali. Jadi selanjutnya Lilis akan menjadi pribadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi tanggung jawab, berbagi waktu, dan menghargai diri sendiri, lalu melakukan tata tertib sesuai aturan. Baiklah, sekarang kita sudah punya solusi Bu Afif ya. Bu Afif yakin pasti Lilis dapat menanamkan nilai itu dengan baik. Lilis dapat belajar bertanggung jawab, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, mengatur waktu dengan bijak, bisa mulai disiplin dari sekarang ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali Lilis. SMK2 is our school. By learning and practicing, we study seriously. Let's do every subject in this lovely school. We are sure that we want to success. So be yourself and don't forget God. Get our skills and study all lessons disciplinedly and responsibly. Disciplinedly and diligently. SMK2 is our school. By learning and practicing, we study seriously. Let's do every subject in this lovely school. We are sure that we want to success. So be yourself and don't forget God. Get our skills and study all lessons disciplinedly and responsibly. Disciplinedly